Salam damai Kristus bagi kita semua, kembali lagi dalam channel ini, dan saya ucapkan selamat datang serta selamat bergabung bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita menyaksikan salah satu video dari channel Mualaf Prince yang menjelaskan mengapa dia berpindah kepada agama Islam, dan dia memetik ayat-ayat dari Alkitab. Maka saya akan memberikan sedikit tanggapan mengenai ayat Alkitab yang akan dia petik nanti. Oke, mari kita simak videonya. Nah, pada saat saya rajin baca Alkitab itu sendiri, saya menemukan ada surat Timotius 7 ayat 21 hingga 23. Oke, pertama, sebelum kalian berasumsi atau sebelum saudara-saudara Kristen beranggapan bahwa dia bukan seorang Kristen hanya karena dia mengatakan bahwa surat Matius yang menurut kekristenan itu bukan surat, dan memang itu bukan surat tetapi itu adalah Injil. Sebelum kalian berasumsi bahwa dia bukan orang Kristen hanya karena perkataannya yang tadi, saya ingin mengatakan sedikit informasi kepada kalian bahwa dia memang benar awalnya adalah orang Kristen, karena dia memberikan salah satu bukti, yaitu surat apa yang dia dapat dari Katolik, saya lupa surat apa, serta dia memberikan KTP-nya yang Kristen yang sedang dia proses untuk mengubah agamanya yang awalnya Kristen menjadi Islam. Jadi sebelum kalian berasumsi bahwa dia awalnya adalah bukan orang Kristen, saya ingin mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen awalnya, sekarang dia sudah menjadi Islam. Dan untuk saudara-saudara Muslim, bahwa di dalam Alkitab tidak ada yang namanya surat Matius. Matius adalah Injil, Matius adalah kitab Injil. Sedangkan yang disebut dengan surat-surat, misalnya salah satu contoh surat Roma. Setelah Injil ada kisah para rasul, lalu seterusnya dilanjutkan dengan surat-surat dan lain sebagainya, lalu ada terakhir kitab Wahyu. Nanti saya akan beri gambarannya di ini ya. Jadi ini adalah klasifikasi dalam Alkitab. Seperti itu dalam Alkitab. Jadi pernyataan bahwa di dalam surat Matius itu tidak ada sama sekali. Oke, surat Matius tidak ada di dalam Alkitab, yang ada Injil Matius. Mari kita lanjut. Bahwa saya itu jadi merasa bingung. Biasanya saya mengucapkan kalau berdoa atau apa, saya menyebutkan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tapi pada saat saya membaca Matius 7 ayat 21 hingga 23, di situ Yesus sepertinya menolak untuk dipanggil dirinya Tuhan. Oke. Untuk permasalahan Matius 7 ayat 21 dan seterusnya, ya kita sering dengar bahwa Muslim sering menggunakan ayat ini untuk menyatakan bahwa Yesus saja menolak dirinya untuk dipanggil Tuhan. Tidak sama sekali. Ayat itu tidak membuktikan bahwa Yesus menolak dirinya untuk dipanggil Tuhan. Saya sudah membuktikan bahwa ayat itu malah membuktikan sebaliknya, yaitu bahwa ayat itu membuktikan Islam adalah agama yang sesat, ajaran yang sesat. Muhammad adalah nabi palsu. Dan saya sudah membuktikan hal itu. Dan yang paling utama adalah saya tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan saudara-saudara Muslim, ketika membaca Alkitab itu jangan kalian membacanya secara penggal-penggal. Ketika mencomot ayat Alkitab, jangan mencomotnya secara penggal-penggal, tetapi biasakan diri kalian untuk membaca Alkitab itu secara utuh. Alkitab bukanlah Al-Quran. Kalau Al-Quran adalah kitab yang berdasarkan pada dalil-dalil tertentu, dalil-dalil, dalam artian bahwa Al-Quran itu bukanlah suatu keutuhan cerita, berbeda dengan Alkitab. Alkitab adalah suatu keutuhan cerita yang tidak bisa dipisahkan. Ayat yang pertama tidak bisa dipisahkan dari ayat yang sebelumnya karena memiliki runtutan cerita yang berkesinambungan. Itu adalah Alkitab. Jadi kalau kalian mau mengutip ayat-ayat Alkitab, usahakan untuk baca secara utuh, lalu memahami konteksnya secara utuh. Kembali kepada Matius 7 ayat 21 yang selalu digunakan untuk menolak ketuhanan Yesus. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saya sudah membuktikan ayat itu secara utuh menjelaskan bahwa Muhammad adalah nabi palsu. Islam adalah ajaran yang sesat. Saya sudah membuktikan hal itu. Jadi kalau misalnya kalian mau mengutip ayat
Alkitab Matius 7 ayat 21 dan seterusnya, saya harap untuk kalian berpikir kembali sebelum Matius 7 yang kalian kutip kembali memukul kepala kalian di atas punuk unta. Karena ayat itu sama sekali tidak membuktikan apa-apa, tidak membuktikan klaim kalian bahwa Yesus bukan Tuhan. Oke? Mari kita simak videonya lebih lanjut. Markus 12 ayat 29. Hukum yang utama adalah mengatakan di situ bahwa Tuhan itu hanya satu. Tapi pada saat Matius 7 ayat 21 hingga 23, di situ Yesus terang-terangan menolak dirinya dipanggil Tuhan. Oke. Permasalahan Markus yang dia kutip untuk menyatakan bahwa Tuhan itu satu. Sebenarnya begini, saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya bahwa memang benar Tuhan itu satu. Tidak ada, Kristen tidak pernah beranggapan bahwa Tuhan itu banyak, tiga dan lain sebagainya. Tidak pernah anggapan Kristen bahwa Tuhan itu tiga. Ini adalah bentuk kesalahpahaman dari Muslim, kesalahpahaman pada umumnya dari kalangan Muslim yang menyatakan bahwa Kristen mengakui adanya tiga Tuhan. Tidak sama sekali. Kristen tidak pernah mengakui adanya tiga Tuhan. Itu adalah anggapan yang keliru, adalah anggapan yang sesat. Kekristenan mengakui bahwa Tuhan itu hanya satu, tetapi memiliki tiga pribadi, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus. Untuk permasalahan Tuhan itu satu, jika kakak ini bermaksud untuk memberikan pesan relevansi antara kekristenan dengan Islam, antara ajaran Alkitab dengan Islam bahwa mengenai Tuhan itu satu, maka saya rasa bahwa tidak ada relevansi untuk menyatakan esensi Tuhan itu satu, hakikat Tuhan itu satu antara kekristenan dengan Islam sendiri, dan antara Alkitab dengan Al-Quran sendiri. Tidak ada. Karena ketika Islam mengatakan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, mereka merujuk kepada jumlah Tuhan, bukan esensi Tuhan, bukan keadaan, kebagaimanaan Tuhan. Jadi, ketika Muslim mengatakan bahwa Tuhan itu satu, maka mereka merujuk pada jumlah Tuhan itu ada berapa. Sedangkan kalau kekristenan mengatakan bahwa Tuhan itu satu, bukan berapa jumlah Tuhan dalam kekristenan. Itu sangat jauh berbeda. Itu sebabnya kesalahan Muslim memahami ketuhanan dalam kekristenan dalam Alkitab adalah mereka menggunakan standar Al-Quran untuk menilai Alkitab. Padahal salah, harusnya menggunakan standar Alkitab sendiri untuk menilai Alkitab itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mengatakan bahwa Tuhan itu satu, oke, Tuhan itu satu, semua beranggapan Tuhan itu satu. Tetapi apakah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar? Itu juga menjadi pertanyaan. Saya sudah menjelaskan perbedaan. Ya, walaupun saya tidak menjelaskan secara spesifik, tetapi saya sudah memberikan dalam video-video saya sebelumnya, saya sudah memberikan gambaran kecil-kecilan untuk membedakan antara Tuhan yang diyakini umat Islam dengan Tuhan yang diyakini oleh umat Kristen. Sangat jauh berbeda dan sangat jauh kontradiksi jika kita mau menyatukan kedua hal itu. Karena Tuhan dalam kekristenan memiliki pribadi yang berbeda dengan Tuhan dalam Islam. Saya kasih salah satu contoh yang kemarin saya sudah berikan dalam video yang ini. Di situ saya katakan bahwa kalau dalam Islam Tuhan mendeklarasikan dirinya sebagai penipu terbaik. Itu salah satu contoh yang sampai sekarang kekristenan tidak pernah meyakini hal itu. Jika kalian beranggapan bahwa Tuhan Kristen dan Tuhan Islam itu sama, kekristenan tidak pernah meyakini bahwa Tuhan adalah penipu terbaik. Tetapi Islam meyakini hal itu, Quran meyakini hal itu. Jadi, ini juga membuktikan bahwa Tuhan itu tidak sama. Allah dalam Islam adalah Allah penipu terbaik, adalah mendeklarasikan dirinya sebagai penipu terbaik. Tetapi dalam kekristenan saya tidak pernah mendengar Yahweh atau Yesus Kristus, Yahweh yang menjadi manusia, mendeklarasikan dirinya sebagai penipu terbaik. Tidak pernah. Kalian boleh mencari di sepanjang Alkitab, kalian boleh mencari hal itu. Dan itulah perbedaan antara Islam, Tuhan dalam Islam dan Tuhan dalam Kristen. Jadi kalian tidak bisa mengutip ayat Alkitab lalu kalian mengambil kesimpulan bahwa oh ini sejalan dengan Al-Quran. Tidak sama sekali. Pandangan Alkitab tentang Tuhan berbeda dengan pandangan Al-Quran tentang Tuhan.
Kalian tidak bisa menyamakan kedua hal itu. Oke, mari kita lanjut. Banyak orang ngomong, orang bicara banyak, teman-teman saya, ya kenapa lu pindah agama Andre? Atau apa segala macam. Gimana ya, bukan masalah pindah agamanya, terus saya sangat terpukul pada saat itu dan saya ingin dekat sekali dengan Tuhan. Akhirnya saya baca, malah saya menemukan hal-hal seperti ini. Terus kenapa lu masuk Islam? Nah, di sini yang masuk Islam itu pada saat saya lagi mau buka Alkitab. Jadi saya kayak orang gila pada saat itu. Kalau saya tidur waktu itu kebangun pada saat itu tanggal 7, kebangun jam 21 hingga 23. Jam 21 malam, jam 9 malam saya kebangun, tanggal 7. Jadi saya semua baca ayat per tanggal 7. Jadi ayat 7 saya baca semuanya sampai akhirnya saya temuin Matius 7 ayat 23. Dan kebetulan saya saya baca yang ulangan itu pada saat tanggal 18. Saya lupa tuh bulan apa, saya lupa. Terus jam 3 sore saya kebangun. Itu saya nggak kerja segala macam. Saya ngerasa saya di kosan tuh saya ngerasa saya nggak punya apa-apa. Jadi semuanya itu saya itu kayak bangun jam 3, gue langsung buka. Tanggal berapa ya? Tanggal 18 jam 3 saya langsung buka. Jam 3 itu jam pukul 15 ya. Jadi per Alkitab saya baca dari Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Maaf saya baca Perjanjian Lama dulu terus Perjanjian Baru. Tapi saya membaca itu jadi ini cara saya yang baca Alkitab itu dengan cara sehari satu ayat atau berapa ayat. Tapi gua tidur, bangun jam berapa ini? Tanggal berapa? Saya gabungin dan dari semuanya ayat itu, tapi misalkan sekarang tanggal 18 Matius 18, Markus 18, apa 18. Jadi saya gitu, saya ngikutin. Jadi mana yang saya temuin? Itu cara saya. Saya cuma pengen mendapatkan apa nih? Tuhan ngasih saya apa? Enggak taunya saya buka pada saat Ulangan 18 ayat 15. Itu Yesus mengatakan mengenai Nabi Muhammad. Ulangan 18 ayat 15. Bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Jadi dialah yang harus kamu dengarkan. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Oke. Kakak ini dia membuat klaim, lalu dia menanyakan bagaimana tanggapan dari kita, para penontonnya, termasuk orang-orang Kristen, kalau orang Kristen yang nonton. Jadi saya akan memberikan sedikit tanggapan juga buat hal ini, dan juga menjadi akhir dari video ini, tanggapan akhir dari video ini. Ada satu pelajaran yang sangat penting ketika saya mendengarkan penjelasan dari kakak ini mengapa sampai dia menjadi seorang mualaf. Penjelasannya adalah ketika dia mendapatkan masalah. Ini juga harus menjadi pembelajaran bagi kita umat Kristen, bahwa ketika kakak ini dia mendapatkan masalah, maka dia sering sekali membaca Alkitab. Namun bukan itu poin saya. Poin saya adalah sebagai umat Kristen, kita tidak boleh membaca Alkitab itu hanya ketika kita mendapat masalah atau hanya ketika kita merasakan duka cita dalam hati kita. Tetapi kita membaca Alkitab itu harus secara terus-menerus. Entah itu mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, kita harus terus mendalami firman Tuhan dalam Alkitab. Jangan hanya ketika kita mendapat masalah saja. Itu pembelajaran yang kita dapat. Jadi ketika saya menonton video dari kakak ini, saya mendengar bahwa ketika dia mengatakan bahwa dia ketika memiliki hubungan yang baik dengan istrinya itu, dia membaca Alkitab tetapi tidak sedetail membaca Alkitab ketika memiliki masalah dengan istrinya. Saya hafal betul jalan ceritanya segala macam, saya hafal betul.
saya juga baca Alkitab segala macam, tapi tidak sedetil saya membaca Alkitab. Tapi pada saat saya pisah, saya rajin membaca Alkitab. Seperti itulah inti dari apa yang ingin kakak ini sampaikan. Nah, pembelajaran untuk umat Kristen adalah kalian jangan membaca Alkitab hanya ketika kalian merasa perlu, atau hanya ketika kalian merasa diri kalian merasa duka cita. Atau kalian merasa senang lalu tiba-tiba kalian harus membaca Alkitab dan lain sebagainya. Tetapi dalam keadaan apapun itu kalian harus tetap membaca Alkitab. Senang, suka, duka, dan lain sebagainya, apapun itu kalian harus tetap mendalami mempelajari Alkitab. Karena itu adalah pedoman bagi kehidupan kalian umat Kristen, terutama adalah ajaran yang ada pada Yesus Kristus sendiri. Kalian harus terus mendalami hal itu. Kembali kepada topik, dia mengatakan bahwa ketika dia membaca Alkitab, dia mendapatkan, ini sebenarnya klaim sudah sangat banyak sekali ya, klaim ini sebenarnya juga sudah basi klaim ini, dan sudah ditanggapi oleh semua umat Kristen, entah itu yang berpendidikan teologi maupun yang tidak berpendidikan teologi. Dan sebenarnya kalau mau jujur, tidak ada jawaban yang dibantah oleh Muslim tentang Ulangan 18 ini yang katanya diklaim Muslim sebagai nubuatan tentang Muhammad. Tidak pernah ada bantahan yang berintegritas, yang memiliki kredibilitas bahwa bantahan itu dapat mematahkan jawaban dari orang-orang Kristen mengenai tuduhan Ulangan 18 sebagai nubuatan Muhammad. Tidak ada sama sekali. Tapi itu terus diangkat oleh Muslim sebagai propaganda. Ya, terus diangkat bahwa saya menemukan nubuatan Muhammad di dalam kitab ini nih. Apa tidak ada cara lain, tidak ada ayat yang baru begitu untuk menyatakan bahwa Muhammad ada di dalam Alkitab? Tidak ada. Tapi seperti itu yang ingin saya sampaikan, bahwa Ulangan 18 itu tidak menuliskan nubuatan tentang Muhammad. Itu adalah sesuatu yang sesat. Menganggap bahwa Ulangan 18 dalam satu ayat Ulangan 18 adalah nubuatan tentang Muhammad adalah pemikiran yang sesat. Dan kalau mau jujur, saya mau berkata jujur bahwa kakak ini sudah tersesat ketika mengatakan hal itu. Kalau kita mau jujur lagi, kita baca seterusnya ayat itu. Mari kita lihat ya, Ulangan 18. Mengapa kita harus memperhatikan hanya seputar ayatnya yang ke-15? Ayat yang ke-15 di situ kan dikatakan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu di antara saudara-saudaramu sama seperti aku akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Itu yang dia katakan dalam Ulangan 18 ayat 15. Nah, kita baca lebih lanjut sampai kepada ayatnya yang ke-20. Kita baca, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Mengapa tidak mengutip ayat ini? Kalau mau jujur, ayat ini lebih cocok untuk nubuatan bagi Muhammad. Kenapa? Kita lihat saja ketika Muhammad mengatakan bahwa ketika dia ingin mati, dia merasakan seperti nadinya dipotong, seperti urat nadinya putus. Dia mengatakan hal itu, dan itu dinubuatkan juga dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa itu relevansinya selaras dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa jika Muhammad mengarang firman Tuhan, maka Tuhan akan memegang dia dan akan memotong urat nadinya. Itu baru bisa masuk, itu baru bisa klop ketika kalian mengutip Ulangan 18 ayat 20 dan mengatakan bahwa itu adalah nubuatan bagi Muhammad. Ya, itu baru bisa klop. Tetapi kalau kalian mengutip Ulangan 18 ayat 15 lalu mengatakan itu untuk Muhammad, itu sama sekali tidak klop. Karena itu sudah dibuktikan, sudah dijawab oleh para apologet Kristen. Mereka sudah menjawab semua hal itu. Bahkan di dalam video saya juga saya sudah menjawab hal itu. Jadi seperti itu yang ingin saya sampaikan, bahwa tidak ada sama sekali nubuatan dalam Alkitab untuk Muhammad sebagai
nabi dari Tuhan. Kalau nabi dari iblis, oke, ada. Nabi dari iblis, kenapa saya katakan nabi dari iblis? Karena Muhammad itu memberitakan hal-hal yang tidak pernah terjadi. Bahkan dia menyangkal Yesus adalah pribadi yang disalibkan. Dia menyangkal Allah sebagai Bapa. Al-Quran menuliskan hal itu, dan kita tidak bisa menyangkali hal itu. Jadi kalau mau dikatakan bahwa Muhammad adalah nabi dari Tuhan sesuai dengan nubuatan dari dalam Alkitab, itu adalah pemikiran yang sesat. Muhammad adalah nabi iblis yang diperintahkan, yang disediakan untuk menyesatkan banyak orang supaya tidak menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Al-Quran sendiri menolak peristiwa penyaliban yang adalah karya Allah itu sendiri. Jadi seperti itu. Nah, kembali lagi ada satu pernyataan, ini sedikit saja informasi buat saudara-saudara muslim bahwa dalam perjanjian lama, kakak tadi mengatakan bahwa Ulangan 18 di situ Yesus mengatakan, mohon maaf, dalam perjanjian lama belum ada pribadi manusia Yesus. Belum ada pribadi manusia Yesus. Secara manusiawi, Yesus itu baru ada di dalam perjanjian baru. Secara manusiawi, secara manusia. Tetapi secara esensi, hakikat, Yesus itu memang secara hakikat, berbicara secara hakikat adalah berbicara mengenai Yesus sebagai firman Tuhan. Sebagai firman dari Allah sendiri, firman yang keluar dari Sang Bapa. Berbicara mengenai hakikat, firman itu sudah ada dalam perjanjian lama. Hakikat pribadi firman itu sudah ada dalam perjanjian lama. Sedangkan menjadi manusia baru ada di dalam perjanjian baru. Jadi untuk saudara-saudara muslim jangan salah lagi untuk mengatakan bahwa dalam perjanjian lama ada perkataan Yesus. Tidak. Dalam perjanjian lama tidak ada perkataan Yesus secara manusia. Perkataan Yesus secara manusia baru ada di dalam perjanjian baru. Oke? Jadi seperti itu ingin saya sampaikan bahwa kutipan ayat-ayat Alkitab yang dilakukan oleh kakak ini, oleh Mu'alaf Prince, adalah kutipan-kutipan ayat Alkitab yang standar, yang pada umumnya juga dilakukan oleh Muslim untuk mengklaim bahwa oh ternyata selama ini Islam benar menurut ayat Alkitab ini dan ini dan ini. Mengenai ketuhanan Yesus, mengenai penyangkalan terhadap ketuhanan Yesus, mengenai nubuatan tentang Muhammad, itu hanyalah sebuah pembenaran yang sudah dijawab oleh apologet Kristen. Sudah dijelaskan secara bertanggung jawab. Secara bertanggung jawab dalam artian bagaimana kita membaca Alkitab itu sendiri. Jadi itu sedikit tanggapan saya. Nanti silakan saudara-saudara Kristen jika ada tanggapan yang kurang kalian boleh tambahkan di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.